penertiban perahu di Pantai Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Emak-emak dan nelayan lainnya melawan petugas untuk mempertahankan perahu mereka. Sapan-sapan ini dirusak. Nggak bisa. Tangkap saya, tangkap. Emak-emak ini berusaha menghalau blokade polisi dan Satpol PP yang akan menertibkan perahu mereka. Nelayan lain yang melihat aksi protes emak-emak itu terpancing hingga sempat terjadi baku hantam. Saat petugas gabungan dari TNI dan Polri mengendalikan dan menenangkan massa, para nelayan ini akhirnya diajak musyawarah. Kita mencari solusi yang terbaik. Oke, ya. Sehingga solusi itu bisa kita selesaikan, bisa diterima oleh semua lapisan. Ya. Jadi jangan ada bahasa caci maki yang membuatkan orang lain juga tersinggung. Ya. Nanti dari nelayan mungkin ke kantor gubernur, nggak mungkin ini semua diterima, kantornya terbatas. Ya. Jadi nanti rembuk dulu di kampung sana siapa yang wakili. Paham gak nih? Penertiban perahu nelayan warga Kota Mataram itu akhirnya ditunda untuk mendapatkan kesepakatan. Relokasi dilakukan karena seringnya mendapat keluhan wisatawan dan pelaku usaha di kawasan Pantai Senggigi. Pemerintah Desa Senggigi berupaya penertiban segera dilakukan untuk menata kawasan Senggigi jelang perhelatan MotoGP 2022 mendatang. Di tengah berbagai intervensi pemerintah dan sidak penimbunan, kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Ratusan warga menyerbu swalayan demi mendapatkan minyak goreng murah. Puluhan emak-emak ini berebut minyak goreng murah yang baru saja dibuka di salah satu swalayan. Sesaat swalayan dibuka, emak-emak langsung menyerbu rak penyimpanan minyak goreng yang dijual seharga Rp14.000 per liter. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli minyak goreng sebanyak 2 liter. Harusnya ada subsidi, di pasaran banyak, jangan ngantri kayak gini, Bos. Kalau ngantri kayak gini kasihan rakyat. Berjubel, katanya ini tidak boleh berkerumun, tapi berkerumun. Karena ngantri minyak. Di tengah kelangkaan dan harga yang tinggi, warga berharap aparat tegas menindak setiap bentuk kecurangan maupun penimbunan minyak goreng. Warga berharap minyak goreng murah dapat ditemui di pasar tradisional dan tidak hanya beredar di swalayan. Akibat jalan rusak, sebuah truk pengangkut buah kelengkeng terguling dan mengakibatkan kemacetan. Berikut rangkaian informasi dalam Fokus AI Newsroom. Keributan ini terjadi saat seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menggelar sidak ke tempat yang diduga penimbunan minyak goreng curah. Saat sidak, anggota Dewan tersebut diadang seorang pemuda yang diduga sebagai pengawas bongkar muat minyak goreng. Tidak hanya minyak goreng, di lokasi yang sama anggota Dewan juga menemukan puluhan karung pupuk subsidi. Berbagai temuan tersebut selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Puluhan emak-emak ini rela antre sembako menggendong anak mereka demi mendapat paket sembako murah. Panitia operasi sembako murah ini pun sempat dibuat kewalahan dengan tingginya animo masyarakat. Sejak pagi, emak-emak warga Cilacap, Jawa Tengah ini berbaris agar tidak kehabisan stok paket sembako murah. Dalam paket sembako murah ini, minyak goreng dijual Rp13.500 per liter, sementara gula pasir seharga Rp12.500 per kilogram. Gula pasir 1 kilo harganya 12. Ibu ini histeris setelah mengetahui anaknya menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Lingkar Kamolan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Korban merupakan pelajar salah satu SMA yang baru saja pulang sekolah. Diduga kecelakaan terjadi akibat menghindari jalan berlubang di depan SMP Negeri 3 Kamolan hingga korban oleng ke kanan dan tertabrak truk dari arah berlawanan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diidentifikasi.
Unit Laka Lantas Polsek Benda turun tangan langsung mengatur kendaraan berat yang melintas di ruas Jalan Raya Company Tangerang, Banten. Lalu lintas tersendat akibat truk pengangkut kelengkeng terguling lantaran kerusakan jalan. Saat melintasi jalan berlubang, truk terperosok sehingga peti kemas terlepas dari badan truk. Mengantisipasi kemacetan, kendaraan minibus dialihkan ke jalur perimeter utara, sementara kendaraan dari Cengkareng diberlakukan sistem buka tutup. Inilah detik-detik pencurian sirene mobil ambulans. Dari rekaman kamera CCTV, kedua pelaku saling membagi tugas saat tengah menggasak sirene dari mobil ambulans yang terparkir di halaman Musola Miftahul Jannah di Jalan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Berbekal linggis dan memanfaatkan kondisi hujan deras, keduanya berhasil menggondol sirene ambulans dan kabur dengan mengendarai motor. Akibat aksi mereka, kini mobil ambulans tidak dapat digunakan untuk mengantar masyarakat dalam keadaan darurat. Pengelola musola berharap kedua pelaku mau mengembalikan sirene yang sangat vital dalam operasional mobil ambulans. Terlebih, ambulans ini digunakan untuk melayani masyarakat umum. Serangan Rusia terhadap Ukraina telah dimulai. 8 orang meninggal dunia dan 9 orang lainnya mengalami luka. Rusia bahkan mengklaim berhasil menghancurkan pangkalan udara Ukraina. Perang pun kian berkecamuk. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan perang terhadap Ukraina. Dalam keterangannya, Putin mengklaim bahwa Rusia melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Tidak lama usai pidato Putin itu, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina pukul 6 pagi waktu setempat. Nyaring suara sirene di Kiev menandakan bahwa ibu kota Ukraina tengah diserang. Akibat serangan Rusia terhadap Ukraina, sebanyak 8 orang tewas dan 9 orang alami luka-luka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer. Sedangkan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba bersumpah akan melawan dan mengalahkan Rusia. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Beberapa daerah Ukraina yang diserang oleh Rusia antara lain ibu kota Kiev, Odessa, Kharkiv, Dnipro, dan Kramatorsk. Putin juga mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi. Sebelum terjadinya serangan Rusia terhadap Ukraina, warga berbondong-bondong meninggalkan ibu kota Kiev. Presiden Komisi Eropa menyatakan dukungannya terhadap Ukraina. Beberapa jam pasca penyerangan Rusia terhadap Ukraina, terjadi kemacetan parah di jalan-jalan keluar menuju ibu kota Kiev. Warga berbondong-bondong meninggalkan ibu kota. Antrian kendaraan ini dilaporkan menuju ke arah barat yang jauh dari sumber ledakan. Sebelumnya warga Ukraina telah lama bersiap menghadapi datangnya serangan dari Rusia tanpa pernah tahu kapan hal tersebut akan benar-benar terjadi. Mereka hanya diimbau untuk tetap di rumah. Saat penyerangan, penduduk di Mariupol, Ukraina bergegas meninggalkan kota setelah pasukan Rusia melancarkan serangan. Warga panik dan merasa bingung harus kemana.
сын на работе, я одна, куда мне бежать? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Sementara European Commission Presiden menyampaikan pihaknya akan mendukung Ukraina. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membara setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Donbas, wilayah utara Ukraina yang dikuasai kelompok separatis pro-Moskow. Dan kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan dosen hubungan internasional Teuku Reza Shah dan juga mahasiswa asal Indonesia yang saat ini ada di Moskow, Munadil. Saya terlebih dahulu ke Moskow. Assalamualaikum, selamat petang waktu Indonesia, Mas Munadil. Selamat petang, Mas Abraham. Ya, Mas Munadil, kalau kita dosen ya. Kalau kita lihat keadaan di Kiev begitu mencekam. Kalau Moskow bagaimana? Kalau di Moskow sebenarnya alhamdulillah sih selama ini kemarin mungkin di sini bisa disaksikan juga banyak teman-teman yang sebenarnya dan nggak terlalu panik ya karena situasinya sebenarnya masih jauh dari Moskow posisinya karena ini kan karena Moskow posisinya di utara dan kemudian eskalasi ini kan di selatan ya di dekat kota Rostov gitu. Jadi sebenarnya di Moskow alhamdulillah kami masih belum terlalu masyarakat masih tidak terlalu panik, tapi yang mungkin ada beberapa mahasiswa yang banyak bertanya ke saya kebetulan karena sudah dari 2017 di sini, ini gimana situasinya nih, apakah bakal terjadi perang terbuka atau seperti apa gitu. Itu mungkin yang dikhawatirkan mahasiswa, Mas Abraham. Ya, itu yang sebetulnya penting untuk diantisipasi, Munadil, bahwa ada upaya antisipasi orang-orang yang tidak sepatutnya menjadi korban jika perang terbuka terjadi begitu. Tapi apakah langkah precautious dilakukan di sana? Sebelumnya sih ketika awal-awal isu ada 100.000 troops mengepung Ukraina ya, KBRI kami sudah mengatakan bahwa kondisinya aman gitu, masih terkendali. Tapi sekarang ini kan kejadian ini kan sangat terjadi cepat sekali ya Pak. Jadi dari pagi tadi gitu kemudian info bahwa Rusia declare untuk operasi perdamaian dan kemudian mempertahankan daerah Donbas ini. Tapi sekarang kemudian saya kebetulan memantau terus ya, serangan sudah terjadi di pangkalan udara di Ukraina dan ada berapa sipil yang terkena. Saya sih berharap ya untuk kedubes KBRI kita di sini gitu ya, kemudian mempertimbangkan atau menganalisis lebih lanjut bagaimana kondisi ke depan dan berharap Indonesia mendorong pemerintah Rusia untuk menahan jangan sampai dalam kondisi seperti ini terjadi benar-benar perang terbuka seperti itu. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, tidak ada yang menyangka bahwa perang dalam artian sesungguhnya akan diwujudkan oleh sosok Putin dalam hal ini. Kita tahunya perang melawan pandemi, tapi ketika begitu konferensi pers, serangan penuh dilakukan terhadap Ukraina, ini mengubah cara pandang dunia bahwa mungkin saja perang dunia ketiga akan terjadi. Kita di luar Rusia, di luar Ukraina memang memikirkan skenario terburuk ya. Kita semua traumatis ya dengan perilaku Uni Soviet di masa lalu di Afghanistan. Kita juga sangat traumatik dengan perilaku Amerika Serikat di Irak, di Afghanistan dan di Suriah. Dan kita sebenarnya sudah berharap ini sekarang inilah masanya post Cold War, pasca perang dingin yang tidak akan ada lagi yang gini-gini dan semua bisa bergerak menuju perdamaian yang abadi. Tetapi yang namanya manusia itu memang selalu memiliki ambisi-ambisi teritorial. Masih bersyukur Putin tidak menyebutnya perang ya. Beliau menyebutkannya operasi, kata kunci seperti operasi terbatas dan perbatasan. Ini menunjukkan bahwa Putin ini sangat sensitif dengan masalah kedaulatan.
Oke, karena memang Rusia memiliki perbatasan yang sangat panjang dengan Ukraina dan juga dengan negara-negara ex Uni Soviet yang lain. Dan untuk itu bagi Rusia memang kebutuhan wilayah itu sangat penting. Jadi karena itu sebelum terjadi hal-hal yang buruk atas perbatasannya dilakukanlah tindakan-tindakan yang bagi Rusia namanya preemptive strike. Tapi bagi hukum internasional ini adalah pelanggaran hukum internasional. Oke, Pak Reza, sangat disayangkan waktu kita terbatas. Terima kasih atas kehadiran Anda dan juga Munadil dari Moskow.